البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah Ta'ala wasyahidu hasilun minal waqi'. Dan bukti itu ada dilihat dari kenyataan. Asyahid maksudnya adalah bukti. Bukti tentang apa itu? Tentang keagungan Al-Quran dan bahwasanya Al-Quran itu akan mendatangkan keagungan bagi orang yang setia kepadanya. Dilihat dari kenyataan. Fal ummatul islamiyah lamma kanat mutamassikah bihadal Qur'anil karim kana lahas saytaratu wal haymanah ala kullil umam. Umat Islam ini manakala mereka berpegang teguh dengan Al-Quran yang mulia ini, maka umat ini betul-betul memiliki kekuasaan dan dominasi terhadap umat semuanya. Wasarat taftahul buldan. Jadilah umat ini membuka semua negeri, berbagai negeri satu demi satu. Yaitu ketika mereka setia dengan ajaran Ajaran Al-Quran. Tapi ketika mereka mulai melemah, mereka mulai sibuk dengan dunia, mereka mulai mengganti Al-Quran dengan ilmu kalam, maka mulai runtuh negerinya, mulai mengecil sedikit demi sedikit sampai akhirnya tinggal negeri yang terakhir yang ada di mana waktu itu, yang berpusat di Konstantinia itu, di Bizantium, Turki. Nah, kemudian raja Turkinya sendiri dikarenakan memang dia rajin ilmu kalam dan rajin tasawuf, maka akhirnya dia kalah dengan dengan orang-orang demokrasi, yaitu siapa itu? Mustafa Kamal Pasha itu. Akhirnya runtuhlah negara Islam yang terakhir, yaitu khilafah keislaman yang terakhir. Tapi alhamdulillah Allah telah menggantikan sebelum dinasti Utsman II itu runtuh, Allah Ta'ala telah menggantikan dengan di tanah suci terbentuknya dinasti Saudiyah itu, yang betul-betul membawa ajaran tauhid yang murni. Walaupun tidak ada yang maksum, tapi tetap tauhid yang murni itu dimuliakan di sana, sunnah-sunnah juga dimuliakan semampu mereka. Baik. Kemudian Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, dan kitab ini bersifat diberkahi. Ini menunjukkan bolehnya naat itu terpisah dari man'utnya, karena mubarakun di sini maktuf man'ut kepada kitabun. Liyadabbaru ayatih, agar orang-orang itu mempelajari dan merenungkan ayat-ayatnya. Liyadabbaru ini ada sinaah tasrifiyah, sebenarnya aslinya adalah liyatadabbaru. Kemudian taknya itu dirubah jadi dal, kemudian kemudian dia dihilangkan. Kenapa? Karena dia dimasukkan ke dalam dal yang setelahnya, diidghamkan. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki mata hati yang tajam itu menjadi sadar. Sekian banyak peringatan, sekian banyak nasihat, sekian banyak isyarat-isyarat, dan sekian banyak rumus-rumus dan metode-metode serta langkah-langkah kemenangan disebutkan di dalam Al-Quran. Cuma mau kaum muslimin dikarenakan banyak minum khamar, dikarenakan banyak dengar musik, dikarenakan juga banyak mengisi hati-hati mereka dengan kekeruhan, maka dan juga riba, akibatnya betul-betul mata hati mereka pun semakin berkurang sehingga nggak sadar. Tanya dari mana datangnya musibah ini, dari mana datangnya kekalahan ini, dari mana kurangnya rezeki ini, dari mana hilangnya keamanan dan seterusnya. Jawabannya telah ada dalam Al-Quran. Qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, itu adalah dari kesalahan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah itu mampu melakukan apapun. Allah Ta'ala walaupun sayang pada kalian, kalau kalian degil, Allah Ta'ala mendatangkan sautal azab, cemeti siksaan, dan itu telah terjadi berkali-kali. Maka jawabannya telah ada. Makanya bagi orang yang memiliki mata hati yang sangat tajam, dia akan sadar dengan dengan membaca kitab yang diturunkan ini, kitab yang diberkahi ini. Taib. Dan banyak ayat-ayat yang menyuruh untuk tadabbur dan iktibar, karena jawaban dari berbagai problematika ada di situ. Sudah ada dalam Al-Quran. Cuma muslimin meninggalkan Al-Quran, ini masalahnya, sehingga nggak tahu jawaban dan tidak tahu kunci dan tidak tahu jalan kembali. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan, dan dia itu adalah diberkahi, maka ikuti dia. Wattaqu la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian itu disayang. Nah, banyak
Kalau kita pergi kemana-mana, kita melewati apa itu, ya Allah rahmatilah kota ini, ya Allah rahmatilah kota itu, ya Allah sayangilah. Tapi apa? Sekedar doa, sementara dalam kehidupan sehari-hari kita membuat Allah marah. Gimana Allah akan mendatangkan rahmat? Walaupun apa, tetap rahmat itu akan ada. Allah Ta'ala kasihan pada umat ini. Tapi apa? Allah Ta'ala terkadang menghukum kita dan mencuci dosa kita dengan musibah-musibah yang ada. Maka kunci rahmat adalah kembali kepada apa? Kepada ajaran Al-Quran dan kemudian mengamalkan dengan ketakwaan. Bukan takwa sekedar teori-teori, tapi betul-betul dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah betul-betul bacaan yang mulia. Iya, ini adalah betul-betul sangat mulia. Ini ayat-ayat ini apa? Didatangkan untuk menjelaskan tentang karakteristik Al-Quran. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing kepada thariqah yang paling lurus, jalan yang paling lurus. Barang siapa ingin kebaikan, barang siapa ingin kebenaran, barang siapa ingin kebahagiaan, jalan paling dekat ada dalam Al-Quran. Jalan yang lain itu penuh dengan liku-liku, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan perompak, penuh dengan tempat-tempat yang licin karena mungkin banyak minyak tertumpah di situ dan sebagainya. Sementara Al-Quran betul-betul jalannya adalah jalan yang paling sederhana, paling lurus dan paling senang seandainya orang-orang itu memahami. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi aidan ayatun tadullu ala azamatil Qur'an. Ayat-ayat ini juga ayat-ayat yang menunjukkan akan keagungan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu dan dia itu diberkahi. Kami turunkan berarti apa? Allah Ta'ala itu di atas. Betul-betul apa? Ini adalah bimbingan dari zat yang di atas dan senantiasa mengawasi kita. Fal Quran mubarak. Al-Quran itu diberkahi. Mubarakun fi asarih wa ta'sirih. Dia diberkahi dari sisi jejaknya. Iya, kalau kita mengikuti jejak Al-Quran, betul-betul kita diberkahi. Kita rajin baca Quran, maka apa? Hati kita akan tentram, kesedihan kita akan berkurang, bahkan berganti dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Demikian pula keletihan kita akan berganti menjadi apa? Menjadi semangat dan kekuatan. Demikian pula sakit-sakit, bahkan apa? Sakit-sakit fisik pun akan terobati menjadi apa itu? Kesehatan, kesembuhan dan seterusnya. Demikian pula apa? Kalau kita nggak tahu ini harus kemana saya melangkah, sebaiknya ini atau itu, kita rajin baca Quran, nanti Allah Ta'ala akan kasih ilham. Wa ta'sirih. Demikian pula dia diberkahi di dalam masalah apa itu? Pengaruhnya, di dalam masalah kesannya. Bacakan kepada orang yang gila itu Al-Quran, lama-lama jinnya akan pergi itu. Kalau ternyata gilanya bukan karena jin, tetapi karena yaitu otot-otot yang di otaknya itu berpusing-pusing, terpilin satu sama lain, maka apa? Lama-lama dia akan menjadi sembuh. Memang Al-Quran adalah penyembuh segalanya, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Demikian pula untuk orang-orang yang sedang stres, kita bacakan Quran, lama-lama dia akan apa? Akan mendapatkan hidayah, hatinya akan tentram. Tidak perlu dia mencari obat-obat penenang itu. Apalagi sampai apa? Minum khamar. Dia hanya akan apa? Bertambah rusak hatinya. Tapi bacakan Al-Quran, sering dengar murotal Al-Quran, maka hatinya akan tentram. Cari bacaan-bacaan yang sesuai dengan jiwa kita. Bacaan dalam artian mungkin apa? Qiraah siapa, syekh siapa yang sesuai dan seterusnya. Maka itu akan sangat membantu. Bahkan apa? Orang-orang kafir, mereka walaupun tidak paham Al-Quran, tidak paham bahasa Al-Quran, tapi mereka akan merasakan cita rasa yang sangat lain. Dan itu diakui oleh banyak orang-orang kafir. Asalkan apa? Jangan dikasih tahu ini Quran. Karena apa? Terkadang dia sudah dikasih tahu oleh apa itu pendetanya, jangan sampai kalian dengar Al-Quran, nanti bahaya begini-begini. Tapi jangan kasih tahu dulu. Nah, kalau dia mendengar itu, dia akan merasakan sesuatu yang lain, pergi ke alam yang lain, pergi ke sebuah kebahagiaan yang hakiki dan seterusnya. Nah, baru setelah itu kasih tahu, oh ini Al-Quran. Nah, dia akan apa? Terkejut nanti. Terkejut dan kemudian akan jadi pikiran dia di rumah nanti. Dan itu tidak akan didapatkan di dalam kitab Injil. Anda pernah baca Injil, nggak ada yang namanya kebahagiaan di situ. Nggak ada kemudian yang mendatangkan ketentraman jiwa atau siraman rohani. Karena kata-katanya kering. Sekedar apa? Sastra-sastra yang dipaksakan oleh para pendetanya. Dan banyak dusta lagi. Tayyib. Wa ajrih, juga apa? Pahalanya itu diberkahi. Sekedar kita membaca huruf-hurufnya itu dapat pahala. Satu huruf dinaikkan 10 kali lipat. Itu ketika apa? Di suasana yang biasa. Tapi kalau di waktu-waktu yang diberkahi seperti apa? Lailatul Qadar, maka dilipatkan lagi. Demikian pula di tempat-tempat yang diberkahi, yaitu apa? Di dua tanah suci,
dan seterusnya. Demikian pula ketika di masjid, tidak sama ketika di luar dengan di luar masjid. Wasawabih, dan ganjarannya juga apa? Penuh dengan keberkahan. Ya, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Ada kebiasaan sesudah membaca Al-Quran, dia cium Al-Quran ini. Apakah itu sunnah? Kalau dibiasakan maka dia jadi bid'ah. Tapi kalau sekali sekala ini nggak masalah. Kita tidak meniatkan sebagai ibadah, tapi sekedar sekali sekala. Oh, ada timbul rasa cinta, kemudian kita cium, nggak masalah. Seperti kita cium buku apapun, kalau cuma sekali sekala tidak masalah. Tapi kalau berulang-ulang maka ini seakan-akan menjadi acara ritualitas, itu perlu dalil. Iya. Karena apa? Kalau demikian pula masalah letak di kepala, kalau sekali sekala tanpa ada niat ibadah nggak dosa. Seperti itu. Seperti apa? Tiba-tiba kita mencium mikrofon, ini bid'ah nggak? Nggak bid'ah, sekedar sekali sekala. Entah kenapa. Paling orang akan tanya, ada apa kamu? Tapi nggak dikatakan bid'ah kalau cuma sekali sekala tidak diniatkan ibadah. Tapi kalau kita dalam Quran itu kita contoh kita nak agungkan, kita letak di kepala. Nah itu kalau sebagai bentuk pengagungan itu tidak disyariatkan. Pengagungan berupa apa? Diletak di atas kepala, enggak. Rasulullah nggak menyuruh itu.